Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya, guys. Kali ini saya akan mereview TV LG Slim gejala mati total ya, guys. Lampu LED tidak bisa hidup. Oke, jadi video ini untuk pemula ya, guys. Sama seperti saya juga pemula. Jadi perlu apa yang langkah pertama yang perlu dicek seperti itu ya, guys. Jadi jika TV mati total, yang acuannya untuk melihat tegangannya yaitu pada B+ itu sendiri pada Elco 160 volt kaki positifnya. Yang mana Elco 160 volt yang ini ya, guys. Nah, yang ini, guys. Ini Elco 160 volt, itu kaki positifnya, kurang lebih tegangannya 110 hingga 115 volt. Ya, jadi kita perlu mengecek tegangannya itu kakinya pada sini ya, guys. Nah, ini kakinya, guys. Nah, sini kaki, dan kaki B+ ini mengarah pada B+ dari flyback sini ya, guys. Jadi langkahnya yaitu kita harus mencabut supaya kaki B+ ini tidak terhubung ke sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan yaitu dropnya strom disebabkan oleh power supply ini atau disebabkan oleh flybacknya konslet atau dari TR horizontal ini yang short, yang bisa menyebabkan tegangan itu drop seperti itu ya, guys. Dan ini saya sudah mencabut sini ada sebuah resistor yang menghubungkan ke B+ ini. Kemudian sudah saya cabut, ternyata tegangannya normal ya, guys. Yang tadinya itu tegangannya drop, tetapi setelah bebannya saya cabut tidak terhubung ke kaki flyback, tegangannya normal 115 volt ya, guys. Normal. Setelah saya pasang kembali, tegangannya ngedrop kembali ya, guys. Seperti itu. Dan dicek ternyata transistor horizontalnya ini adalah short atau konslet, kolektor dan ground ini terhubung ya, guys. Makanya menyebabkan power supply ini tegangannya ngedrop seperti itu. Dan jangan semata-mata langsung diganti ya, guys, karena kerusakan dari transistor horizontal ini ada beberapa faktor ya, guys. Seperti flyback ini konslet bisa menyebabkan transistor horizontal ini rusak, dan juga yoke ini jika konslet juga bisa menyebabkan transistor horizontal itu rusak. Dan yang kedua yaitu tegangan B+ terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi pasti ini akan overheat, pastinya juga akan rusak. Dan yang keempat, rusaknya karena kapasitor di sini ya, guys. Di sini ada sebuah kapasitor ukurannya 2000 volt ya, guys. Nah, di situ jika ukurannya melar juga bisa menyebabkan transistor ini rusak. Jadi bagaimana supaya aman, supaya kita ganti transistor satu kali tidak jebol-jebol terus, saya akan memberikan tips di sini ya, guys, supaya transistor kita baru ganti tidak jebol, tidak buang-buang transistor ya, guys. Nah, caranya begini, guys. Kita akan seri bohlam ya, guys. Saya solderin dulu biar ketahuan, guys. Oke, guys, ini sudah saya solder, yaitu kaki kolektor ini tengah ini diseri oleh bohlam ya.
Jadi kakinya itu masuk ke kolektor sini, di sini, dan masuk ke bohlam dan masuk ke kaki kolektor transistor horizontal. Supaya apa? Jika ada yang konslet atau flyback konslet, ini akan nyala terang. Jika konde ini konslet atau ini ya, apa lilitan ini itu konslet, ini akan nyala terang begitu. Ini lampu dop ini untuk mendeteksi ada yang konslet gitu ya guys. Dan sebelumnya yang rusak tadi sudah saya ganti nih guys. Ini saya punya transistor horizontal, karena ini masih untuk percobaan, saya pasang di luar dulu ya guys. Dan juga menseri bohlam ini supaya mengetahui memang ada konslet di bagian flyback atau bagian yoke, seperti itu ya guys. Dan ini bisa dicoba guys. Nanti kalau nyalanya itu terang, berarti menandakan ada yang konslet. Dan di sini resistor tadi jangan lupa disambung kembali ya guys. Dan tegangannya sini sudah normal guys setelah penggantian dari transistor horizontal. Nah, tetapi di sini planningnya kita mencari penyebab rusaknya transistor horizontal. Ya seperti yang tadi saya sebutkan, rusaknya itu bisa satu yaitu karena flyback konslet, kedua yaitu yoke itu yang ini ya guys, yoke, satu flyback, dua yoke, yang ketiga yaitu overhead karena tegangan B+ di sini melonjak mengakibatkan panas berlebih, dan yang keempat yaitu kapasitor di sini ya guys. Jika nilainya molor bisa menyebabkan kerusakan transistor. Bisa transistor itu jebol terus, langsung pasang jebol, langsung pasang jebol gitu ya guys. Nah, jadi caranya begini supaya mendeteksi ya guys ada konslet di flyback atau di yoke. Oke, kita nyalakan dulu TV-nya dan juga siapkan AVO ya guys untuk melihat tegangannya. Oke, kita nyalakan dulu TV-nya. Nah, itu guys. Nah, lampu dop nyala tetapi tidak terang ya. Nah, seperti itu guys. Dan ini tegangannya 110. Kita lihat kalau di setat dia tegangannya akan stabil 115. Ini saya setat kembali ya guys. Dan lihat lampu dopnya guys. Jika nyala terang, dia berarti menandakan ada yang konslet. Nah, itu redup ya guys. Mungkin jika di layar kamera itu agak terang, tapi itu redup. Dan ini tegangannya tak stabil ya. Tadi awalnya ngedrop, ternyata tegangannya normal 115 volt. Dan itu redup, itu hanya 5 watt ya, seharusnya yang 100 watt, tapi saya punyanya 5 watt. Nah, berarti jika begitu menandakan flyback tidak konslet dan juga ini tidak konslet. Jadi apakah aman? Belum tentu guys. Karena apa ya, seperti dua, jika ada yang konslet bagian flyback dan yoke ini bisa dideteksi oleh bohlam. Tetapi jika overhead atau panas berlebih diakibatkan B+ melonjak tegangannya, itu tidak bisa dideteksi oleh bohlam. Jadi perlu kita pengecekan. Nah, yang tadi kita cek sudah normal ya guys, yaitu 115 volt. Berarti menandakan tegangannya tidak melonjak. Nah, tetapi di sini saya mengecek bagian seperti ini kapasitornya ya guys. Ternyata kapasitornya mengalami penurunan apa ya guys? Penurunan nilai seperti ini. Nah, ternyata ini ukurannya 183, yaitu diukur pakai avometer, dia tegangannya
nilainya turun ya guys, seperti itu. Nah seperti itu yang bikin menyebabkan transistor ini jebol. Oke, jadi masalahnya sudah ketemu ini hasilnya guys. Saya cuma hanya mereview step by step apa yang perlu dicek ya guys. Oke, bohlam ini saya buka dulu. Oke guys, bohlam tadi sudah dilepas dan ini kolektornya sudah saya sambung langsung ke sini ya guys. Ini memang belum orinya, belum aslinya, karena hanya sekedar uji coba ya guys. Jadi saya hanya memberikan review. Ini sudah saya perbaiki istilahnya, dan saya hanya mereview kerusakannya dan langkah apa yang perlu dilakukan seperti itu ya guys. Langkahnya ya cek tegangan B+ dengan memotong beban ke kaki flyback itu dipotong. Jika tegangannya itu normal, cek horizontal seperti itu ya guys. Ternyata horizontalnya jebol. Dan yang ketiga yaitu apa penyebab jebolnya, kita cari. Mungkin saja flybacknya jebol, atau yoke jebol, atau B+ melonjak hingga menyebabkan transistor ini overhead. Dan yang terakhir yaitu kapasitor di sini nilainya molor. Dan gejala yang sekarang ini ternyata kapasitornya molor ya guys, menyebabkan transistor ini jebol seperti itu ya guys. Dan ini kapasitor sudah saya ganti, dan transistor ini bukan orinya, cuma saya sekedar mencoba. Nanti jika sudah selesai, sudah tidak ada kendala yang lain, nanti kita pasang orinya TV LG Slim, yaitu ini ya guys. Kodenya ngeblur ya guys, saya bacakan kodenya C6090. Transistor ini no damper ya guys. Ada untuk damper itu, dioda itu ada di dalamnya seperti ini. Ini ada diodanya deh guys, untuk sebagai pengaman transistor ini. Jadi ada dua jenis ya, ada yang damper, ada yang tidak ada dampernya, seperti itu ya guys. Oke, kita sudah sambung kolektor seperti ini ya guys, dan tegangannya sudah dicek normal semua. Akhirnya TV ini hidup ya guys. Ya, tegangannya 115 volt, menandakan dia stabil tegangannya, tidak overhead ya guys, seperti itu. Dan TV ini sudah hidup. Nah itu ya guys, TV-nya sudah hidup. Jadi di sini saya hanya mereview guys, karena TV ini sudah saya bongkar, sudah saya oprek. Jadi lebih cepat ya guys penjelasannya. Jadi langkah-langkahnya mana yang perlu dicek ya, seperti tadi ya guys langkah-langkahnya. Oke, TV ini nanti saya rapikan, saya pasang, dan saya akan coba di ruang tengah sana seperti biasa guys. Di sini tidak ada antena guys. Oke, sekedar itu saja review dari saya guys. Ternyata kerusakannya hanya ini guys, transistor horizontal dan juga kapasitor. Penyebab utamanya yaitu nilai ini molor, yang menyebabkan transistor horizontal itu jebol gitu ya guys. Oke, sekian video dari saya. Jika bermanfaat, klik tombol subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa share ke teman kalian jika bermanfaat. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.